Oke, kita lanjut nomor 16. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang yang mengikuti ekstrakurikuler. Nah, terdapat 12 orang yang mengikuti pramuka dan 15 orang yang mengikuti futsal, serta 7 orang yang mengikuti keduanya. Banyaknya siswa yang tidak mengikuti keduanya adalah. Nah, ini kalau di materi matematika namanya materi himpunan. Di himpunan itu ada yang namanya irisan. Irisan itu maksudnya anggota yang A, anggota yang di pramuka, ada juga anggota di futsal. Jadi yang ikut pramuka ikut juga futsal, itu namanya irisan. Jadi kita misalkan lingkaran aja. Ini P, ini jumlahnya berarti 12. Nah, ini kan ada irisan. Berarti dia gambarnya berhimpit, ini memotong. Ini 7, ini yang futsal 15. Nah, kita tuh nggak tahu jumlah yang ikut pramuka sebenarnya berapa sih, yang murni pramuka dengan jumlah yang murni ikut futsal. Nah, caranya itu kita kurangkan yang 12 ini yang masing-masing dengan 7. 12 kita kurangkan dengan 7. Nah, kita jumlahkan 8 tambah 5 berapa? 13. Nah, setelah kita dapat hasilnya jumlah yang murni ikut pramuka sama ikut futsal ini 13, kita jumlahkan dengan 12 sama 15. Jadi 12 tambah 15, 7, 2 tambah 13, 40. Nah, selanjutnya supaya kita tahu berapa sih siswa yang tidak ikut keduanya, kita kurangkan jumlah total seluruhnya, kan ada 30 siswa. Nah, ini ada 40, berarti kelebihan, berarti kita kurangkan 40 kurangi 30 sama dengan 10. Jawabannya yang B. Nah, selanjutnya nomor 17. Cindy memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk keempat mata pelajarannya. Untuk 4 mata pelajarannya, berapakah nilai yang harus ia peroleh untuk mata pelajaran yang kelima agar rata-rata nilainya 85? Nah, ini tuh namanya konsep rata-rata data tunggal materi statistika dasar. Rumusnya itu X bar, ini kalau ada garisnya bacanya X bar atau rataan atau mean rata-rata. X sigma X, ini kalau angka 3 dibalik namanya sigma atau jumlah seluruh data dibagi N. N itu banyaknya data. Nah, rata-rata yang diminta berapa? 85. Berarti rata-ratanya udah diketahui nih, 85 sama dengan jumlah datanya berapa? Kita jumlahkan 91 tambah 88 tambah 86 tambah 78. Ini kan udah 4 ya, berarti udah dari keempat mata pelajaran. Nah, yang diminta itu untuk mata pelajaran yang kelima, berarti kita tambahkan dengan X. X ini yang mau kita cari dibagi banyaknya data berapa? 1, 2, 3, 4, 5 bagi 5. Nah, selanjutnya kita kalikan 85 kali 5 berarti 425. Nah, ini kita jumlahkan. Cara menjumlahkan itu kita jumlahkan yang sama. Kalau X ini nggak bisa kita jumlahkan karena itu yang mau kita cari. Nah, ini kita jumlahkan semua, itu hasilnya 343 plus X. Nah, ini kita pindah ruaskan, berarti 425 dikurangi 343 sama dengan X. Nah, kita hitung 425 43 itu 5 kurangi 3 2, ini 12 8, habis berarti hasilnya 82 sama dengan X. Jawabannya yang B. Nah, selanjutnya nomor 18. Dari 21 orang dalam satu kelas akan dipilih 2 orang menjadi moderator dan pemateri utama. Banyaknya cara yang dapat dilakukan adalah. Nah, ini tuh kalau soal tipe banyaknya cara, kalian tuh mesti ingat permutasi sama kombinasi. Kalau permutasi itu yang nggak ada aturan, nggak pakai urutan. Nah, kalau misalkan kalian bingung
mana sih yang harus pakai permutasi sama kombinasi. Nah, kalau soalnya itu pilihan ganda, kalian coba aja caranya semua. Misalkan pertama coba deh permutasi dulu, terus kombinasi. Kalau permutasi dapat ya berarti pakai permutasi. Nah, kalau soal tipe gini karena ini simpel berarti pakai permutasi. Rumusnya itu P N R N faktorial per N min R. Jadi kalau cara cepet mengingatnya P yang atas per yang atas kurang bawah. P yang atas difaktorialin, terus yang atas kurang bawah faktorial juga. Nah, yang atas tuh jumlah keseluruhannya ada berapa? 21 faktorial berarti. Ini N faktorial ya. Ini juga faktorial sih sebenarnya. Terus jumlah ini ya berapa? 2, R-nya 2. Nah, berarti 21 kurang 2 itu berapa? 19 faktorial. Nah, berarti kalau faktorial kan berarti perkalian berurut berkurang 1. Berarti 21 dikali 20 dikali 19. Udah sampai sini aja. Kalian nyesuaiin sama yang bawahnya. Kalau yang bawahnya 19 faktorial, berarti yang atasnya juga sampai 19 supaya cepat ngitungnya. Nah, ini per 19 faktorial. Nah, ini bisa kita coret kan? Nah, tinggal kita hitung 21 kali 20 berapa? Kita hitung 21 kali 20 420. Jawabannya yang C. Nah, selanjutnya soal nomor 19. Ini tipe operasi bilangan sederhana. Nah, yang perlu kalian ingat itu utamakan pengerjaan yang dalam kurung, terus yang ada pangkat, terus yang perkalian, yang pembagian, penjumlahan, baru pengurangan. Nah, ini ada pembagian nih, bilangan-bilangan yang kalau ada operasi begini harus diutamakan. Nah, 96 bagi 4 berapa? Kita hitung dulu. 96 kita bagi 4 kali 2 hasilnya 8. 9 kurangi 8 tuh 6. 6 turun 4 kali berapa yang hasilnya 16 kali 4 berarti 24 hasilnya ya. 16 0 berarti ini 24 ya nilainya. Nah, 200 kurangi 24 berapa? Sekitar berapa ya? 176. Berarti jawabannya yang A. Nah, selanjutnya nomor 20. 150 dibagi 6 tambah 3 kali 8 kurang 5. Nah, ini tuh ingat yang tadi, kerjakan yang dalam kurung dulu. Habis itu lihat ada nggak perkalian atau pembagian. Kalau ada itu dahulukan. Nah, ini ada perkalian. 3 kali 8 berapa? 24. Ini 24. Nah, baru bisa kita jumlahkan nih. 24 tambah 6 itu berapa? 30. Ini kita coret. Nah, baru ini ada pembagian lagi, kita utamakan lagi. 150 dibagi 30 itu berapa? 155. Nah, ini hasilnya 5. Nah, 5 kurangi 5 itu berarti 0. Jawabannya yang C. Terus nomor 22. Ini tipe soal kayak pindah ruas gitu. Intinya kalian mesti paham kalau pindah dari yang tadinya positif jadi negatif. Kalau yang tadinya ditambah, maksudnya kalau tadinya ditambah jadi dikurang. Terus tadinya dibagi berarti dikali. Nah, ini 5x itu maksudnya 5 kali x ditambah 15 sama dengan 60. Nah, ini kan nggak ada variabel x nya kan, berarti bisa kita pindah ruaskan dengan 60. Berarti 5x plus 15 sama dengan 60. 5x sama dengan 60 kurangi 15 berapa? 60 15 minjem 1 5 berarti 45. Nah, ini ingat 5 kali x. Ini tuh kalau 5x maksudnya 5 kali x. Nah, kita pindah ruaskan jadi dibagikan. X sama dengan 45 dibagi 5 sama dengan 9. Jawabannya yang B. Oke guys, selesai.